Cairan ketuban seorang wanita hamil di pesawat pecah, tapi anehnya mereka mendarat di Alaska. PBB juga ikut serta dalam menciptakan kebohongan. Salam pemirsa, jumpa lagi dengan mata ketiga. Di episode terakhir kita pergi ke dunia horizonis untuk mencari tahu. Hari ini kami akan mengungkapkan bagaimana rasanya menjadi pendukung teori horizon. Dan jika bumi benar-benar tidak sebesar yang kita pikirkan dan tidak bulat, lalu mengapa mereka ingin kita berpikir bentuk bumi itu bulat? Apa tujuan mereka? Logo PBB. Di episode sebelumnya disebutkan bahwa apa yang dikatakan NASA pantas diragukan. Bahkan penganut teori bumi datar percaya bahwa PBB juga ikut serta dalam menciptakan kebohongan. Ada yang mengatakan bahwa logo Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya adalah model dari teori bumi datar. Semua benua rata-rata disebar dan sebuah lingkaran di sebelahnya mewakili dinding es Antartika mengelilingi dunia yang datar. Mengapa orang-orang percaya bahwa Antartika adalah ujung dunia? Karena pada akhir tahun 50-an, lebih dari 50 negara berpengaruh di dunia menandatangani sistem perjanjian Antartika yang mengacu pada pembatasan aktivitas negara-negara di Antartika, satu-satunya benua di bumi yang tidak memiliki penduduk tetap. Singkatnya, tidak mengizinkan siapapun ke Antartika. Ada yang akan memperingatkan jika Anda mencoba mendekati kutub selatan. Bahkan meski ada sedikit eksplorasi juga akan berada di bawah pengawasan banyak orang. Pesawat juga dilarang terbang di atas kutub selatan. Semua pesawat di dunia akan digiring memutar dari Antartika. Pernah ada penerbangan langsung dari Taiwan ke Los Angeles. Ketika itu seorang wanita hamil di dalam pesawat mengalami kebocoran cairan ketuban selama penerbangan, sehingga pesawat harus melakukan pendaratan darurat. Saat itu mereka bisa berbalik kembali ke Taiwan atau terbang langsung ke Los Angeles. Tapi anehnya mereka mendarat darurat di Alaska. Jika dilihat melalui peta datar dari Taiwan ke Alaska, itu adalah garis lurus. Tetapi jika dipandang dari jalur penerbangan di atas peta bundar, maka pendaratan darurat di Alaska itu pun terlihat aneh. Mengejar kepuasan materi. Coba kita analisa sebentar. Kita semua hidup di dunia material, dan materialisme lah yang benar-benar mengendalikan dunia. Mengejar kepuasan materi berupa uang, seks, dan semacamnya terjadi setiap hari. Semua pemasaran komersial merangsang masyarakat untuk mengejar kepuasan materi. Cuplikan video. Itu adalah lemari sepatu saya. Ini lemari pakaian saya. Semua pakaian di sini dirancang oleh desainer ternama, Gucci Louis Versace. Jadi pandangan orang-orang selalu dipenuhi dengan berbagai iklan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, terus-menerus menginspirasi semua orang untuk berusaha, bekerja keras demi kehidupan material yang lebih baik, sehingga sebagian besar waktu dihabiskan untuk mengejar segala sesuatu yang tampak di permukaan. Ini juga memudahkan pengontrol untuk mengendalikan orang-orang. Contoh lain, misalnya pengaruh musik pada gairah, gejolak jiwa dan perilaku orang itu diakui secara umum. Musik hip-hop atau rap jalanan sangat populer lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun belakangan bisa disaksikan tingkat kejahatan di Amerika Serikat mulai meningkat pesat. Sekarang kita dapat melihat rapper masa kini cenderung merasuk ke jiwa kaula muda. Jadi jika anak-anak sekarang larut dalam jenis musik ini untuk waktu yang lama, maka sekelumit contoh inilah yang terjadi. Hal itu justru hanya akan membuat mereka semakin memberontak dan impulsif mengikuti lirik yang penuh kekerasan dan kebencian. Para pengendali itu hanya ingin membuat orang-orang menjadi mekanis, melakukan hal yang sama dari hari ke hari, tahun demi tahun. Para kaum penganut teori bumi datar juga mengutip sebuah contoh tanaman ganja. Mereka mengatakan bahwa dunia yang kita tinggali ini memiliki sejenis benih. Jika Anda menanamnya di tanah depan rumah, kemungkinan besar Anda akan dijerat hukum karenanya. Seorang remaja dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menjual kue kentang yang mengandung ganja. Anda dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena menjual ganja. Ya, benar. Mereka membuat Anda berpikir bahwa obat-obatan yang membuat Anda berhalusinasi itu adalah dosa dan mematikan.
Tetapi dalam kehidupan nyata, alkohol itu legal, obat resep legal, begitu juga rokok, semuanya legal. Jumlah orang yang meninggal karena alkohol dan rokok kian meningkat setiap tahun. Segala sesuatu yang benar-benar membunuh orang ini sebenarnya ibarat katak rebus, yaitu anekdot yang menceritakan seekor katak yang direbus hidup-hidup secara perlahan. Menurut cerita ini, apabila seekor katak ditaruh di dalam air mendidih, katak tersebut akan melompat keluar. Namun apabila kataknya ditaruh di air dingin yang dipanaskan perlahan-lahan, katak tersebut tidak akan mengetahui bahayanya dan akan mati direbus. Cerita ini sering digunakan sebagai metafora untuk menyebut ketidakmampuan atau ketidakmauan orang-orang untuk menanggapi perubahan besar yang terjadi secara bertahap pada dirinya. Menurut kaum penganut teori bumi datar, bahwa obat-obatan yang membuat kita berhalusinasi sebenarnya dapat memperluas pemikiran Anda dan dapat memasukkan Anda ke alam semesta, membiarkan Anda menemukan kunci untuk membuka pintu alam semesta, membuat Anda memahami apa itu kehidupan. Misalnya obat jenis dimethyltryptamine atau DMT, sejenis obat psikedelik yang bisa menyebabkan halusinasi. Sama seperti magic mushroom atau LSD, efek halusinasi dari konsumsi DMT cukup singkat, sekitar beberapa jam, bergantung pada kondisi mental, fisik, dan dosisnya. Cukup banyak julukan lain untuk DMT, seperti Fantasia, Businessman's Trip, 45 menit psikosis, hingga spiritual molekul. Di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, DMT dinyatakan ilegal untuk dibuat, dibeli, dimiliki, atau didistribusikan. Sekitar 90% orang yang pernah menggunakan obat ini akan mendengar suara yang sama di dalam benak mereka. Kami sangat senang Anda menemukan rahasia ini. Orang-orang ditempatkan di lingkungan yang telah mereka tetapkan. Orang-orang ini dipantau, dilatih, dan dicuci otak. Dengan demikian mereka bisa lebih mudah mengontrol semua orang. Coba lihat sekarang, berbagai mesin pintar yang bisa membantu Anda melakukan banyak pekerjaan di rumah, juga ponsel pintar yang bisa memahami kebutuhan orang-orang dan bahkan bisa mendengar suara Anda. Tiba-tiba iklan kue Triskuit di Instagram saya mencuat keluar dan mereka dapat mendengar suara Anda. Tahu barang apa berikutnya yang ingin Anda beli? Elon Musk pernah melakukan eksperimen yang merupakan serangan individu atau kelompok bagi banyak kaum penganut teori bumi datar, yaitu dia meluncurkan roket ke angkasa dan video di angkasa menunjukkan bahwa bumi itu bulat, sehingga dengan demikian banyak orang berkata, "Hei, lihatlah, Elon Musk membuktikan bahwa bumi itu bulat." Dan para penganut teori bumi datar itu hanya berbicara omong kosong. Tetapi ada setitik kesalahan ganjil dalam video yang tampak sekilas diambil atau dipotret di ruang studio. Anda dapat melihat bumi di belakang mobil, lalu tiba-tiba seluruh latar belakang sesaat menjadi ruang studio. Kemudian lagi secara tiba-tiba bumi muncul kembali. Belakangan pejabat terkait membantah rumor tersebut, tetapi banyak orang masih menganggap itu momen yang sangat aneh. Siapa tahu, mungkin itu adalah isyarat yang sengaja ditunjukkan Elon Musk kepada orang-orang. Elon Musk mungkin tidak pernah merekam video mobil di luar angkasa karena Musk percaya pada teori simulasi, atau dengan kata lain dia percaya bahwa semua kenyataan itu adalah realitas virtual. Saya merasa sangat nyata sekarang. Saya tidak merasa berada di dalam game, tetapi orang-orang di dalam game biasanya tidak merasa mereka ada di dalam game. Peluang kita di multi ruang yang nyata adalah 1/1 miliar. Computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Termasuk alam semesta, bumi, dan manusia. Kalau begitu, mengapa dia peduli dengan luar angkasa? Mungkin dia sengaja meletakkannya di sana untuk memberi petunjuk. Faktanya semua perihal di luar angkasa itu palsu. Segala sesuatu di sekitar Anda itu ilusi. Jika bumi benar-benar datar, lalu mengapa manipulator ingin semua orang berpikir itu bulat? Menurut penganut teori bumi datar, jika bumi bulat ini masih bergerak di alam semesta dengan kecepatan 107.000 km per jam, kita hanya terbang di alam semesta tanpa tujuan, maka keberadaan kita akan tampak tidak berarti.
Munculnya kita manusia hanya karena Big Bang atau ledakan besar, teori evolusi dan semacamnya yang menjadikan manusia saat ini. Kau dan aku hanyalah sebulir debu yang tak berarti di jagat raya. Tetapi jika bumi itu datar, semuanya menjadi lebih berarti. Misalnya bulan, matahari terbentuk karena adanya bumi. Anda tahu keberadaan bulan dalam realita, tapi bulan tidak mengetahui eksistensi Anda. Pernahkah Anda berpikir jika bulan itu eksis karena Anda pun akan merasa hidup menjadi lebih bermakna karenanya? Pemerintah ingin Anda merasa bahwa segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Kita dapat dihancurkan kapan saja dan tidak penting lagi apakah manusia itu eksis atau tidak di alam semesta. Dan cara terbaik untuk mengendalikan manusia adalah dengan menciptakan konflik, menciptakan kontradiksi, membuat orang-orang terpesona oleh hal-hal yang tidak penting bagi hidup mati manusia. Coba bayangkan, tanah di bumi dapat menumbuhkan semua makanan yang dibutuhkan manusia. Lalu mengapa orang-orang harus ke McDonald atau Starbucks? Karena orang-orang dilatih untuk menghasilkan uang, kemudian terus membelanjakannya tanpa henti. Cuplikan video. Lihatlah minuman yang menggoda ini, kelihatannya enak. Yummy. Mereka memiliki sistem untuk membangun lingkungan sosial dan menempatkan Anda di dalamnya untuk mengendalikan Anda, karena mereka hanya ingin Anda dengan rakus mengejar lebih banyak kenikmatan materi. Istilah teori konspirasi diciptakan untuk membuat orang dengan ide yang berbeda terlihat gila. Mereka tidak ingin Anda menjadi pemikir independen. Kurang lebih 3 tahun lalu, jika Anda mencari di Google tentang apakah bumi itu datar, maka akan ada banyak video menarik yang muncul pada saat itu, memberitahu Anda mengapa mereka percaya bahwa bumi itu datar. Sebagian orang mungkin akan seketika merenung setelah menontonnya. Bisa jadi bentuk bumi itu datar. Tapi sekarang, jika Anda mencari topik yang sama, sebagian besar artikel atau video yang muncul akan mengatakan bahwa ide-ide para penganut bumi datar itu naif dan bodoh. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengendalikan Anda untuk menyebarkan informasi seperti itu? Mereka hanya perlu menyebarkan desas-desus dan membanjiri seluruh sumber informasi Anda dengan apa yang mereka ingin Anda lihat dan dengar. Pemerintah AS bahkan telah membuat sebuah website khusus bernama The Flat Earth Society hanya untuk membantah rumor tentang teori bumi itu bulat. Jika teori bumi datar itu jelas merupakan teori yang salah, lalu mengapa pemerintah perlu membuat website khusus, berusaha keras untuk menjelaskan bahwa bumi itu tidak berbentuk datar? Jadi sekarang ketika orang-orang mencari tahu di internet, semua informasi yang Anda lihat akan membuat Anda merasa apakah Anda gila. Mengapa harus percaya bahwa bumi itu datar? Jadi semua upaya yang mereka lakukan adalah untuk mencegah orang-orang menyadarinya. Dunia ini sebenarnya telah dirancang. Keberadaan Anda dan saya memiliki makna, bukannya terjadi tanpa tujuan. Tapi mereka yang memanipulasi semua orang tidak ingin individu bersangkutan berpikir seperti itu, ibarat seperti kawanan domba. Untuk mengendalikan kawanan domba, Anda harus menyesuaikannya dengan keberadaan pagar dan pintu. Ada video yang mencerminkan efek seperti itu. Ketika orang-orang menyingkirkan pagar, domba-domba itu masih mengira pintunya masih ada. Jadi mereka tetap masih hidup dalam lingkaran kehidupan yang pernah dirancang oleh pengontrol untuk mereka. Tidak ada seekor domba pun yang keluar dari lingkaran itu. Mereka kawanan domba hanya dilatih untuk menjadi seperti ini. Padahal mereka bisa keluar kapan saja kan? Hanya saja mereka dicuci otak dan mengira pintu itu masih ada. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika mereka tahu pagar itu sudah tidak ada? Pengontrol membuat mereka untuk tetap di tempatnya dengan patuh, agar kawanan mengikuti instruksi untuk melakukan apa yang diinginkan pengontrol. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, apakah Anda percaya bahwa bumi itu datar? Sejujurnya, saya pribadi tidak peduli apapun bentuk bumi. Teori bumi datar hanya merangkum sebuah teori. Artinya apa yang mereka katakan bahwa bumi itu datar hanya mendeskripsikan bentuk bumi. Pada kenyataannya, orang-orang ini hanya lebih percaya bahwa keberadaan mereka memiliki makna yang lebih luas, bukan sebulir debu di alam semesta. Oleh karena itu, kita harus melihat suara atau opini dan teori yang tidak sama dengan pandangan yang lebih terbuka, karena mereka hanya opini dan semacam teori, itu saja.
Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Mata Ketiga agar tidak ketinggalan dengan cerita menarik lainnya yang kami sajikan. Karena dukungan teman-teman adalah semangat kami dalam menggali misteri dunia yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.